Kalau dalam pandangan saya, Gibran ini adalah orang yang sangat bisa kita harapkan untuk kedepannya ya, tidak sebagai presiden 2029, sudah turun lapangan, sudah melakukan program, sudah bicara dengan masyarakat, sudah bikin video-video yang menjelaskan kepada masyarakat tentang program-program yang sebetulnya sulit kayak hilirisasi nikel, AI dan semacam. Ya, kalau dari sudut Pak Adi Armando, saya kira bukan hanya terbaik sepanjang sejarah Indonesia, bahkan bisa terbaik sepanjang sejarah Asia Tenggara, Asia, bahkan mungkin India ya. Bukan skeptis. Tapi gimana lagi menjelaskannya bahwa Gibran itu presiden terbaik ya dalam sejarah. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Puji Gibran wakil presiden terbaik karena kualitasnya yang mumpuni. Akhirnya Adi Armando, politisi PSI, kena sekak telak oleh pengamat politik Ray Rangkuti guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Oke baik, Bang Ade, pertanyaannya gini. Apa indikator utama yang membuat seorang Ade Armando menilai kalau Gibran adalah wapres terbaik Republik Indonesia? Ya, saya berusaha menjawab dengan secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya ya. Jadi kira-kira tuh begini. Sebetulnya kalau nggak salah konteks pembicaraannya adalah mengenai apakah apa yang dilakukan oleh Jokowi gitu ya selama ini, saat ini adalah bagian dari, atau PSI sendiri selama ini adalah bagian dari upaya untuk mengangkat ya Mas Gibran ke depan gitu ya. Itu konteks pembicaraannya. Nah, dalam hal itu saya mengatakan bahwa berbeda barangkali dengan ungkapan para jenderal itu, para jenderal purnawirawan yang mengatakan bahwa Gibran itu harus dimakzulkan ya. Walaupun baru 7 bulan dia sudah harus dimakzulkan. Dan itu kan juga mendapat dukungan dari banyak pihak ya, bahwa ini adalah seorang wakil presiden yang tidak berkualitas, yang tidak memiliki kapasitas, dan karena itu ini berbahaya. Apalagi bahkan ada analisis tentang bagaimana kalau sampai Pak Prabowo meninggal ya, maka yang akan menjadi penggantinya bagi Gibran. Hal-hal semacam itu kan sering kita dengar ya. Itu saya berusaha katakan bahwa ya jangan seskeptis itu dong, jangan senegatif itu. Kalau dalam pandangan saya, Gibran ini adalah orang yang sangat bisa kita harapkan untuk kedepannya ya, tidak sebagai presiden 2029, tapi dia adalah orang yang tidak perlu buru-buru hanya karena 7 bulan ini tanpa sebetulnya ada indikator yang cukup juga, kemudian dikatakan harus dimakzulkan. Karena dalam pandangan saya, supaya lengkap dulu nih ya, dalam pandangan saya justru Gibran ini melakukan banyak hal yang selama ini justru tidak dilakukan oleh para wakil presiden sebelumnya. Seperti apa Bang? Seperti apa yang dilakukan oleh Wapres Gibran yang tidak pernah dilakukan oleh Wapres sebelumnya? Kita lihat Wapres sebelumnya selama itu tuh lebih ditempatkan sebagai pelengkap ya. Jadi kayak ban serep, ketika presidennya meninggal atau sakit atau berhalangan, dia yang menggantikannya. Ini udah berlangsung sejak dulu ya, sejak zaman Orde Baru ya, walaupun barangkali banyak wakil presiden itu yang terkemuka ya, contohnya paling gampang adalah ada Tri Sutrisno, ada Sudarmono, ada Malik ya, tapi waktu itu mereka sebetulnya lebih sebagai pelengkap. Di masa reformasi ini pun paling-paling yang kita lihat agak lebih menonjol dari yang lainnya adalah Pak Budiono ya. Tapi Pak Budiono ini kan orang yang senyap ya, kita tidak lihat dia. Sementara di zamannya Pak Prabowo ini, kelihatan Pak Prabowo ini ingin agar wakil presiden lebih muncul, lebih sejak hari pertama dia menjabat, sudah turun lapangan, sudah melakukan program, sudah bicara dengan masyarakat, sudah bikin video-video yang menjelaskan kepada masyarakat tentang program-program yang sebetulnya sulit kayak hilirisasi nikel, AI dan macam-macam. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Mas Gibran selama 7 bulan terakhir itu sudah dengan sangat baik menurut saya dia lakukan, dan menunjukkan bahwa kalau ini yang akan menjadi wakil presiden Pak Prabowo selanjutnya selama 5 tahun nanti, dia adalah seorang wakil presiden yang sangat bisa kita percaya, bisa sangat kita harapkan. Itu konteks. Konteksnya punya terobosan lah sebagai wapres begitu. Saya ke Bang Ray. Baik, Bang Ray, kalau menurut Bang Ray sendiri, respon Abang gimana? 7 bulan menjabat, bahkan sebenarnya jarang memberikan statement, tapi dinilai sebagai wapres terbaik. Abang setuju atau enggak?
Iya, kalau dari sudut Bang Ade Armando, saya kira bukan hanya terbaik sepanjang sejarah Indonesia, bahkan bisa terbaik sepanjang sejarah Asia Tenggara, Ini Asia, guys, bahkan mungkin dunia ya. kena sekak Oke. Tinggal ini. disebut-sebut tidak aja begitu ya kan, bahwa Gibran ini adalah wakil presiden terbaik bukan hanya di Asia, di Indonesia, di mungkin Asia Tenggara, Asia atau bahkan mungkin dunia. Gitu. Lihat kiprahnya, lihat usianya, ya, melihat tampilannya macam-macam. Kalau itu yang jadi alat itu. Jadi tentu kalau konteks itu Pak Bung Ade Armando yang nggak salah. Bahkan menurut saya, kecil banget ya, cuma sepanjang sejarah Indonesia. Kenapa nggak disebutin Asia Tenggara, Asia bahkan dunia gitu loh sekalian. Jadi Bang Ray Ini. skeptis nih. Bukan skeptis. Tapi Gimana lagi menjelaskannya bahwa Gibran itu presiden terbaik ya dalam sejarah. Tapi saya kira tadi penjelasan Bung Ade Armando itu seperti meralat ya, atau setidaknya meluruskan persepsi publik terhadap apa yang beliau ucapkan sebelumnya. Bahwa yang dimaksud itu tidaklah seperti hitam putih begitu, kira-kira begitulah. Nah, tapi penjelasan itu juga saya menangkapnya sebetulnya pemilihan Bung Ade Armando itu lebih banyak berdimensi politiknya gitu ya, ketimbang misalnya berdimensi objektivitas akademiknya gitu. Nah, kalau pandangnya politik ya itu yang saya sebut kenapa sih tanggung-tanggung, bilang aja sekalian wapres terbaik di dunia gitu, namanya juga politik ya kan. gimana? Tapi kalau pertimbangan akademik objektif ya tentu kita bisa berdebat lebih panjang sebelum sampai pada kesimpulan bahwa Gibran itu adalah wakil presiden terbaik di Indonesia saat ini. Kalau tadi misalnya Bung Ade menyebut ya, dibandingkan dengan katakanlah wakil presiden yang sebelumnya, saya kira juga kategori-kategori itu tidak sepenuhnya bisa diiyakan gitu ya. Di zamannya Bung Hatta dulu misalnya pernah mengeluarkan surat maklumat X ya, yang bahkan itu menjadi tonggak dari rencana untuk melaksanakan pemilu tahun 46 kan saat itu gitu ya. Lalu kita mengenal ada Sultan Hamengkubuwono ya kan, kita mengenal tadi disebutkan ada Malik yang kita tahu dulu dengan jargon semua hal bisa diselesaikan kan, semua hal ada jalan gitu. Itu terkenal sekali dari ada Malik saat itu gitu ya, sehingga sebagai wakil presiden beliau secara sangat ikonik gitu ya. Lalu di zamannya reformasi ini ya, selain Pak Budiono tadi disampaikan oleh Bung Ade, kita tahu juga JK ya, salah satu wakil presiden yang dianggap yaitu banyak melakukan terobosan-terobosan di dalam pemerintahan selama beliau yang jadi belum apple to apple sama wapres kita yang sekarang gitu, Bang Ray? Enggak, kalau saya mengatakan tadi sudut pandangnya dari mana gitu. Kalau sudut pandangnya dari politik, ya itu tadi jangan tanggung-tanggung dong, nggak usah Indonesia, dunia sekalian gitu maksud saya. Gitu. Tapi kalau sudut pandangnya objektif, ya kita berdiskusi panjang dulu deh sebelum sampai pada kesimpulan bahwa Gibran ini adalah wakil presiden terbaik. Ya, Bang Ade, jadi Indonesia gitu. Oke guys, jadi politisi PSI Ade Armando ini menyatakan kehadiran Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden adalah sebagai pendorong elektabilitas Presiden Prabowo pada pemilu 2024 guys. Dia juga menyebut Gibran adalah wakil presiden terbaik karena kualitasnya yang diklaim mumpuni. Ade menyatakan Gibran Raka Buming Raka telah menunjukkan sejumlah capaian yang signifikan. Salah satunya Ade memuji cara berkomunikasi Gibran yang memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan pesan kepada publik. Melihat apa yang disampaikan oleh Ade Armando, Bang Ray Rangkuti cuma senyum-senyum aja guys tadi guys. Tertawa Ray Rangkuti di awal saat mau menjawab seperti sudah mewakili apa yang sudah diomongin guys. Jadi memang Ray Rangkuti ini mengatakan bahwa apa yang disampaikan Ade Armando ini berbicara dari sudut politis guys, bukan secara objektif menilai wapres Gibran tersebut. Jadi memang sebenarnya kita tidak tahu apa tujuan Ade Armando dalam menyatakan Gibran wakil presiden terbaik. Tetapi kalau bisa ya jangan bilang wapres terbaik sepanjang sejarah. Itu artinya kita menutup mata. Berarti bisa saja itu kita merendahkan atau meremehkan harkat martabat, kecerdasan dan kemampuan wakil presiden sebelum-sebelumnya guys. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang sepanjang sejarah. Lalu Pak Hatta wakil presiden pertama menurut Bang Ade tidak hebat gitu. Seperti tadi Budiono, seperti lagi Bapak Jusuf Kalla,
dan juga Jenderal Trisutrisno. Itu semua kita tidak boleh menutup mata wakil presiden yang telah berjuang untuk Indonesia ini, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando ini? Tulis komentar di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.